Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok PKV 5 akan mempresentasikan tugas kami untuk memenuhi ujian akhir semester. Kami membangun sebuah komunitas yang kami beri nama Komunitas Wisata Sejarah. Komunitas Wisata Sejarah adalah komunitas peduli sejarah khususnya yang ada di Jakarta. Tema yang kami angkat adalah Tugu Proklamasi yang hampir dilupakan. Tugu Proklamasi merupakan titik nol bangsa Indonesia yang merupakan tempat sejarah yang seharusnya tidak kalah tenar dengan Monas. Kami terdiri dari gabungan logogram dan logotype. Logogram terdiri dari visualisasi kompas, yaitu untuk mengartikan titik nol tersebut, lambang tugu petir atau tugu kilat yang menandai tempat di mana Soekarno berdiri sambil membaca teks proklamasi. Petir ini sebenarnya melambangkan gemuruh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada lambang simbolis bambu runcing yang banyak digunakan oleh berbagai daerah di Indonesia untuk melambangkan keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Logotype terdiri dari kita menggunakan font serif yang berkaki atau memiliki sirip terbentuk lancip pada ujungnya. Huruf ini memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah mengekspresikan organisasi dan intelektualitas klasik agung lemah gemulai. Karena logo ini mengusung komunitas sejarah Indonesia. Kita menggunakan warna biru langit pada logo ini, mengartikan sebagai warna yang melambangkan kepercayaan atau trustfulness. Media sosial adalah media yang kami pilih untuk mengkampanyekan komunitas kita di media online. Menurut data Hotchat 2019, pengguna YouTube, Facebook, dan Instagram adalah pengguna tertinggi di Indonesia. Dan menurut demografinya, usia 18-34 tahun itu adalah pengguna tertinggi di Indonesia. Itu sesuai dengan target audience kita generasi muda dan milenial. Untuk Facebook, kenapa kita pilih Facebook? Facebook merupakan satu wadah yang memfasilitasi komunitas di dalamnya. Facebook Group didesain untuk peningkatan komunikasi suatu perkumpulan di mana mereka bisa berinteraksi satu sama lain dan mengekspresikan minatnya mereka masing-masing. Biasanya interaksi di Facebook Group itu sangat tinggi, termasuk engagement. Engagement itu reaksi, share, dan komen dari para anggota komunitas yang ada. Dan di dalam Facebook mempromosikan komunitas itu sangat mudah. Dalam Facebook Ads, kita bisa mengkategorikan atau menargetkan audiens secara spesifik atau targeted. Mulai dari minat, usia, gender, maupun wilayah tempat dia berada. Kita mau di Jakarta ya, khusus di Jakarta kita bisa mengalokasikan geografinya itu di Jakarta. Sebagai komunitas, kita perlu membentuk perencanaan komunikasi personal agar terus terhubung dengan komunitas yang kita kelola. Atau si komunitas itu sendiri tidak perlu selalu menjadi pusat semua percakapan, tetapi pastikan para anggota komunitas tersebut mengetahui bahwa ketika mereka membutuhkan, komunitas selalu ada di sana dan peduli terhadap mereka. Di era serba foto saat ini, Instagram menjadi pilihan tempat bagi komunitas kami untuk mengekspresikan tempat-tempat bersejarah yang akan kami datangi. Melalui visual tersebut, para anggota dapat menyerap 80% informasi yang kami berikan melalui foto tersebut. Di samping itu, target kami adalah para millennials yang mayoritas senang berfoto dan juga mempunyai media Instagram. Para millennials tidak hanya senang berfoto-foto, melainkan mereka senang membuat video hiburan melalui media TikTok. Media TikTok saat ini digandrungi oleh para millennials karena mereka dapat melihat video hiburan dan juga mereka dapat video edukasi seperti edukasi kesehatan, edukasi wisata, edukasi sejarah, dan edukasi lainnya. Jadi kami sebagai komunitas dapat membuat video lebih menarik lagi melalui media TikTok tersebut dan dibagikan untuk para millennials, dan juga kami dapat memakai tagar-tagar yang sedang hits saat ini.
Media promosi selanjutnya yang kita gunakan yaitu YouTube. Karena YouTube merupakan situs web video sharing yang paling populer, di mana penggunanya nanti akan dapat membuat, menonton, maupun berbagi klip video secara gratis. Melalui YouTube, para member komunitas akan memberikan gambaran real dan besar mengenai kegiatan kami ataupun konten-konten yang kami buat, karena YouTube merupakan sumber informasi. YouTube kami gunakan untuk membuat konten-konten edukatif mengenai tempat-tempat sejarah yang ada di Jakarta. Salah satunya yaitu Tugu Proklamasi yang hampir dilupakan. Demikian penjelasan dari komunitas kami, Komunitas Wisata Sejarah, yang mana tema utama kami yaitu Tugu Proklamasi yang hampir saja dilupakan. Kami mengajak para generasi muda untuk tidak melupakan sejarah, apalagi titik nol bangsa Indonesia. Padahal di sini adalah tempat yang sakral. Kalau tidak ada Tugu Proklamasi yang dulunya adalah rumah Bung Karno, maka kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah terjadi.